Selamat malam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Sebelum acara ibadah kita pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Raya Rabu Abu yang seharusnya esok hari tapi dimungkinkan untuk dilaksanakan pada malam hari ini, kami mohon perhatian Bapak Ibu, seluruh HP tolong di silent atau dimatikan sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan peringatan Rabu Abu. Abu merupakan simbol pertobatan yang mengingatkan kita untuk introspeksi diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita hanyalah debu di hadapannya. Masa Prapaskah juga menandakan bahwa kita memasuki masa pertobatan selama 40 hari sebelum Paskah. Angka 40 memiliki makna rohani sebagai masa persiapan diri. Sebagaimana Musa berpuasa selama 40 hari sebelum menerima 10 perintah Allah. Bahkan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari, 40 malam sebelum ia memulai perwartaannya. Masa Prapaskah mengingatkan kita semua untuk mengenang dan menghayati kembali masa sengsara Yesus. Masa di mana kita meratap, menyesali diri, bertobat, merenungkan firman Tuhan, dan mempersiapkan hati untuk merayakan Paskah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaan-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, di saat ini kami datang kepadamu, saat dimana kami tersungkur di hadapan kaki salib-Mu, mengenang, menghayati arti pengorbanan anak-Mu, Yesus Kristus, yang rela menderita demi menebus dosa-dosa kami. Bapa Maha Pengampun, seringkali kami memberontak dan tidak menuruti perintah-Mu. Berikanlah kami pengampunan-Mu, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu, menghayati persekutuan dengan-Mu melalui nyanyian, doa, abu yang tertoreh, dan firman yang kami dengar. Bapa pengasih, dengarlah doa kami. Amin. Mari kita membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 51 ayat 12 sampai dengan 15. Mazmur 51 ayat 12 sampai dengan 15. Dengan tetap berdiri, marilah kita membaca Mazmur secara responsoria. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dariku. Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatan-Mu, dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dipersiapkan Alkitab kita pada Injil Matius pasal yang ke-18 pada ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 18 pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-35. Kalau sudah siap pada bagian Alkitab yang disebutkan, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus Juru Selamat kami, yang rela hadir dalam kehidupan untuk tidak hanya membuktikan bahwa kebenaran firman Tuhan itu layak untuk diikuti dan dipercaya. Engkau Yesus Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini juga untuk membuktikan bahwa firman-Mu itu benar-benar dapat dilakukan, dinyatakan dalam kehidupan. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau menyatakan dengan sungguh makna kasih Tuhan bagi umat manusia. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, saat ini selaku umat yang masih mengakui Engkau selaku Juru Selamat dalam hidup kami, pimpinlah kami saat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, sabda yang dibaca, sabda yang disampaikan, sabda yang direnungkan, sungguh tinggal tetap dalam hati dan pikiran, jadi kebenaran yang membaharui cara pandang dan cara hidup hari tiap hari. Maka pimpinlah kami saat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah, kami siap menyambut kebenaran-Mu hadir dalam hidup kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 hingga 35 yang menyatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, bayar utangmu. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Namun ia menolak
lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Saling mengampuni di era digital, inilah tema di dalam pemberitaan firman Tuhan ketika kita memperingati Rabu Abu. Menarik ketika dalam Sabda Bina Umat mengawali dengan kalimat yang menyatakan bahwa berbicara tentang mengampuni memang bukanlah hal yang mudah. Karena kalau hanya berbicara saja tidak mudah, apalagi dalam melakukannya. Bicara tentang mengampuni, apalagi dari hati yang terluka, ini jadi proses yang tidak mudah untuk terus digumuli dalam kehidupan. Namun satu hal yang pasti, walaupun memang bicara tentang mengampuni hal yang tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Karena kembali mengampuni itu soal pilihan. Pilihannya bukan terletak pada pertanyaan bisa atau tidak bisa, tapi pilihannya terletak pada pertanyaan mau atau tidak mau. Kalau pada masa sekarang bicara mengampuni itu bukanlah hal yang mudah, apalagi pada masa Yesus ada mengajar tentang pengampunan. Pada masa Yesus pengajaran yang ada adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seberapa jauh engkau melukai aku, maka harus seitu juga aku membalaskan lukaku. Sehingga ketika Yesus datang dengan pengajaran mengampuni mereka yang bersalah terhadap diri kita, ini jadi pengajaran, topik pengajaran yang tidak biasa. Itulah yang tampak dalam pertanyaan Petrus kepada Yesus. Sebelum kita lihat bacaan kita di ayat 21, mari kita lihat terlebih dahulu pada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Ayat 15 hingga ayat yang ke-20, judulnya apa Bapak Ibu? Perikop itu mengawali pengajaran tentang pengampunan. Mengapa? Karena mengampuni tanpa didahului dengan nasihat, maka pengampunan itu akan menjadi pengampunan yang kosong, alias lip service. Mengampuni
hendaknya didahului dengan nasihat yang diberikan kepada orang yang berbuat salah, supaya yang berbuat salah tahu di mana letak kesalahannya. Mengampuni didahului dengan nasihat sehingga ada kesempatan yang diberikan untuk boleh membaharui kehidupan. Ketika nasihat itu tidak berbuah pada pertobatan dan pembaharuan hidup, bahkan kemudian kesalahan dilakukan berulang-ulang, apakah yang harus dilakukan? Itulah bagian dari pertanyaan yang disampaikan Petrus kepada Yesus. Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-21. Saya meminta Bapak Ibu Saudara yang mengulang baca ayat 21 secara bersama-sama. Dimulai. Inilah pertanyaan Petrus yang datang dengan persoalan kepada Yesus. Kalau sudah dinasihati masih terus berbuat dosa, sudah diampuni tapi tetap ada dalam kesalahan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Masihkah pengampunan tetap diberikan? Bahkan sampai dikatakan pada kalimat pertanyaan terakhir, sampai 7 kalikah? Angka 7 dalam kehidupan umat Tuhan itu termasuk angka yang sempurna untuk menyatakan batas maksimal dari sesuatu yang dikerjakan. Apakah harus sampai 7 kali sebagai batas maksimalnya? Jawaban Yesus nampak pada ayat yang ke-22. Silakan Bapak Ibu Saudara ulang baca ayat 22 bersama-sama. Dimulai. Tegas jawaban Yesus lewat satu kata, yaitu kata bukan. Bahkan yang disebut angka kesempurnaan sekalipun, Yesus katakan bukan. Bahkan dikatakan di situ bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Jawaban Yesus ini mengisyaratkan bahwa bicara pengampunan itu berarti tanpa batas dan tanpa syarat. Kesempurnaan hidup justru bermula ketika kita boleh menyampaikan pengampunan kepada sesama tanpa batas dan tanpa syarat. Hal ini berkaca dari kasih Allah yang hadir juga mengampuni manusia tanpa batas dan tanpa syarat. Terlihat dalam perumpamaan. Mari kita lihat perumpamaan seperti yang tertera di ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Kasih Allah nampak ketika bicara di dalam kasih seorang raja. Saat ia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya, ada seorang yang berutang 10.000 talenta. Ketika orang ini diminta untuk melunasi, kalau tidak bisa, maka ia beserta keluarga dan harta miliknya akan dijual untuk membayar hutang. Kita lihat ayat 26. Silakan Bapak Ibu Saudara baca ayat 26. Dimulai.
Itulah kalimat yang diucapkan oleh hamba yang berutang kepada sang raja. Sabarlah dahulu, sabarlah dahulu. Kesabaran diminta berulang-ulang oleh sang hamba. Sehingga kita lihat apa reaksi sang raja ditampakkan pada ayat yang ke-27. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya kembali. Belas kasihan raja hantarkan pada pengampunan bahkan pembebasan. Dimulai ketika sang hamba memohon kesabaran. Bagian awal perumpamaan ini Yesus mau bilang seperti itulah kasih Allah kepada umat manusia ciptaannya. Begitu banyak hal yang dilakukan manusia ciptaannya menyakiti tidak hanya Allah tapi juga sesamanya. Bahkan dikatakan 10.000 talenta itu jumlah yang tidak sedikit. Tetapi ketika umat manusia memohon kesabaran, umat manusia memohon kasih karunia, Allah yang penuh dengan belas kasih memberikan tidak hanya pengampunan tetapi juga kesempatan untuk hidup yang baru. Hidup sebagai manusia yang bebas dari segala dosa dan pelanggaran karena Allah berkenan membagikan pengampunan. Pengampunan tanpa batas dan tanpa syarat nampak dalam ayat 27. Ketika sang hamba dibebaskan dan dihapuskan seluruh hutangnya. Tidak ada syarat yang mengikuti, tidak ada hal lain yang perlu dilakukan. Semua hanya kata bebas, itu yang diterima oleh sang hamba. Tetapi kemudian bagian kedua dari perumpamaan ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang dikatakan hutangnya itu 100 dinar. Ini jumlah yang lebih kecil dibandingkan hutang sang hamba kepada raja. Tetapi lihatlah reaksi sang hamba yang baru saja dibebaskan dari hutangnya. Ayat 28 bagian akhir menyatakan, ia menangkap dan mencekik hamba yang lain ini dan berkata, bayar hutangmu. Bahkan ketika kawannya ini sujud memohon dan berkata, sabarlah, hutang itu akan kulunasi. Reaksi sang hamba yang baru dibebaskan nampak pada ayat 30. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya. Ayat 30 dimulai. Namun ia menolak. Di sini jelas bukan soal bisa atau tidak, tapi bicara soal mau atau tidak. Sang hamba yang baru dibebaskan memilih untuk menolak permintaan kawannya, bahkan sanggup memenjarakan kawannya sampai kawannya melunasi hutangnya. Bagian ketiga ayat 31 sampai 35. Cerita tentang hamba yang lupa baru dibebaskan dari segala hutang.
sanggup menindas yang lain, cerita ini sampai kepada sang raja. Tapi kita lihat secara khusus ayat 32 hingga 33. Saya meminta Bapak Ibu Saudara yang di sebelah kiri membaca ayat 32 dan yang di sebelah kanan membaca ayat 33. Dimulai. Ayat 32, sang raja mengingatkan kembali fakta yang sudah diterima dan dialami oleh sang hamba, yaitu ia dibebaskan dari segala hutang. Ayat 33, pertanyaan yang diajukan sang raja merupakan pertanyaan untuk menggugah kembali hati nurani, kesadaran dari sang hamba. Kalau engkau sendiri telah menerima belas kasihan, mengapa engkau tidak hidup di dalam belas kasihan kepada yang lain? Kalau engkau sendiri telah menerima pengampunan, mengapa engkau tidak membagi pengampunan kepada yang lain? Pertanyaan sang raja ini mau membangkitkan kembali kesadaran sang hamba, supaya ia ingat akan makna belas kasih yang sudah ia terima. Dan hal ini juga yang Yesus mau katakan kepada para muridnya saat itu. Kalau Allah sendiri di dalam belas kasih Allah berulang kali tanpa batas dan tanpa syarat mengampuni umatnya, bukankah sepatutnya kehidupan umatnya satu sama lain dipenuhi dengan sikap saling mengampuni? Sehingga bagaimana mungkin masih ada pertanyaan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apalagi sampai pada pertanyaan membatasi, sampai 7 kalikah? Yesus mau bilang, jadilah umat yang tahu hidup dalam terima kasih atas setiap belas kasih Tuhan yang sudah diterimanya. Sehingga ayat 35 itu peringatan sekaligus pengajaran bagi para muridnya. Mari kita baca sama-sama ayat 35. Dimulai. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di sorga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ayat 35 mengarah pada ayat yang ke-34. Ketika sang raja kemudian memutuskan bahwa hamba yang dilunasi hutangnya kemudian dimasukkan, bahkan diserahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Untuk bilang sama seperti yang disampaikan Yesus, kita buka Matius pasal 6. Ayat 14 dan 15. Ini dua hal yang secara khusus disampaikan Yesus sebagai bagian dari pengajaran tentang doa Bapa kami. Dua hal ini jadi penekanan. Mari kita baca sama-sama. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Namun jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jelas, tidak ada area di situ untuk menunggu
ketika bicara soal mengampuni. Menunggu hati pulih, menunggu waktu yang tepat, menunggu hal-hal yang memudahkan terjadi. Tapi pilihannya jelas, mau mengampuni atau tidak. Bahkan dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman ini disampaikan ketika kita memperingati Rabu Abu, tanda dimulainya masa Prapaskah. Peringatan Rabu Abu, tanda dimulainya masa Prapaskah, sudah dimulai sejak hari Selasa ini pukul 18 sampai dengan nanti ketika kita bersama ada dalam peringatan menjelang Kamis Putih. Itu sebabnya stola sudah berganti di hari ini. Peringatan Rabu Abu, ada abu yang dipakai sebagai lambang. Apa makna dari abu? Abu punya makna sengsara, malu, merendahkan hati dan diri, sadar kalau kita adalah makhluk fana penuh dosa. Abu yang ditorehkan di kepala, lambang kesediaan untuk mau merendahkan diri, mau hidup dalam pertobatan. Apakah bentuk nyata pertobatan menurut pembacaan firman Tuhan saat ini? Bentuk nyata pertobatan menurut bacaan kita hanya satu, yaitu hiduplah saling mengampuni. Salib itu lambang pengampunan. Tuhan yang mau hadir berkorban mengampuni umatnya. Sehingga ketika dahi kita nanti ditorehkan dengan abu dalam bentuk salib, kepada kita semua sedang dikasih ingat. Mari hidup dalam kerendahan hati dan diri satu sama lain untuk mau saling mengampuni. Pembacaan kita mengajarkan di ayat 35, mengampuni itu mulai dari hati. Mengampuni mulai dari hati. Karena kalau tidak dari hati, nanti sama seperti pengampunan via media sosial. Tidak pernah bertemu, tidak pernah bersapa, tapi pas hari raya kita bilang saling memaafkan. Mengampuni dari hati akan nyata dalam bentuk sikap. Apa maknanya mengampuni dari hati? Berarti mau tulus, ikhlas. Kata ketulusan dan keikhlasan dimulai dari kesadaran bahwa diri kita berulang kali sudah terima pengampunan dari Tuhan. Adakah di antara kita yang hadir saat ini siap sedia main hitung-hitungan tentang pengampunan kepada Tuhan kita? Tidak ada di antara kita yang berani hitung-hitungan seberapa banyak
dosa kesalahan yang sudah terima pengampunan dari Tuhan. Kalau di antara kita saja tidak ada yang berani main hitung-hitungan soal pengampunan yang kita terima dari Tuhan, maka jadi perenungan, apa hak kita untuk menghitung-hitung kesalahan sesama terhadap diri kita. Dalam katekisasi pranikah, ketika bicara soal pengenalan diri seorang calon-calon pasangan yang akan menikah, ada satu pertanyaan, dua pertanyaan diajukan kepada calon pasangan yang akan menikah. Pertanyaan pertama, sebutkanlah 5 kebaikan calon pasanganmu. Pertanyaan yang kedua, sebutkanlah 2 hal yang tidak menyenangkan dari diri pasanganmu. Mengapa bukan 5 kebaikan dan 5 hal tidak menyenangkan? Supaya imbang. Mengapa 5 hal kebaikan dan 2 hal yang tidak menyenangkan? Karena dalam perjumpaan, kalau mengingat hanya hal-hal yang tidak menyenangkan, 5 kebaikan pun tidak akan teringat. Justru ketika mengingat, begitu banyak juga hal-hal baik yang dijumpai dalam perjumpaan. Hantarkan hati itu boleh melepas pengampunan. Sampaikanlah pengampunan dari hati dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Dan ingat, sebagaimana disampaikan dalam Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15. Jangan simpan kepahitan, benci, amarah, dendam dalam diri. Itu hanya membuat kita semakin dipenjarakan. Seperti yang nyata dalam ayat 34. Orang yang hidup dalam kebencian, kemarahan, dendam, dia sedang dipenjara oleh dirinya sendiri. Maka panggilan seruan ayat 33 kita lihat kembali. Matius pasal 18 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Biarlah ini jadi pertanyaan untuk kita renungkan. Saat kita menerima torehan abu berbentuk salib di dahi kita, bukankah kita pun dipanggil untuk mengasihani orang yang telah berdosa kepada kita, seperti halnya Tuhan sendiri telah berulang kali mengasihani kita? Itu yang hantarkan kita siap untuk berkata, tidak ada lagi dendam, amarah, kebencian dalam diri kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Renungkanlah kembali firman Allah yang baru disampaikan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, peringatan Rabu Abu menandai mulainya masa Prapaskah. Secara simbolik, penorehan abu di dahi maupun penaburan abu di atas kepala adalah merupakan ungkapan pertobatan, ungkapan kesedihan, ungkapan hidup yang merana, yang terus memohon belas kasihan Tuhan. Abu dimaknai sebagai bentuk partisipasi jemaat dalam ingatan akan penderitaan Kristus, supaya para murid-murid Kristus siap sedia juga untuk membangun solidaritas pada penderitaan dunia di sekitarnya. Yesus memanggil aku dan kau. Kembali kita kidungkan lagu ini dengan setengah volume. Hayatilah lagu ini sebagai bagian dari panggilan Tuhan untuk kita menyambut pengorbanannya dalam kehidupan kita, belas kasihnya dalam kehidupan kita, serta pengampunannya yang berulang kali disampaikan bagi kita umatnya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil
Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, berjalan dari mulai tengah dan keluar ke kiri ke kanan samping. Satu persatu dari jalur tengah dan keluar ke kanan. Mari silakan.
Jemaat, mari berdiri. Dalam kerendahan hati, mari kidungkanlah, hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Dipersilakan duduk. Jemaat terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, di sepanjang kehidupan kami mengucap syukur Tuhan dengan keterbatasan yang kami miliki Bapa, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, namun Engkau masih memberkati kami, masih memelihara dan menjaga kehidupan kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan akan nafas hidup ya Bapa. Bahkan kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bersekutu bersama di tempat ini, untuk boleh disapa akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, melalui firman yang telah kami dengarkan bersama Tuhan, di masa hari Rabu pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari Bapa, kami adalah makhluk yang egois Tuhan. Kami ada makhluk yang sering memberontak melawan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Kerap kali Tuhan, kami melupakan akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami melupakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Maka dari itu Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini, kami diajarkan untuk boleh merendahkan hati dan diri kami kepadamu Tuhan, untuk boleh saling mengampuni satu sama lainnya Bapa. Kami menyadari Bapa, kerap kali kami hanya mengatakan bahwa kami mengampuni sesama kami, namun dalam hati kecil kami Bapa, kami masih menyimpan dendam, luka, dan benci kepada sesama kami Tuhan. Kerap kali Tuhan,
baik hati, perkataan kami seringkali tidak sejalan Bapa. Maka dari itu Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah kami hati yang tulus dalam mengampuni Bapa. Ajari kami untuk tulus melepaskan pengampunan kepada mereka yang menyakiti kami ya Bapa. Ajari kami ya Bapa untuk menghilangkan segala luka di hati kami ya Tuhan, sehingga kami layak Bapa untuk menerima pengampunan daripadamu. Dan saat ini kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami tidak akan pernah terlepas dari namanya pergumulan, tantangan hidup dan juga penderitaan Tuhan. Kami menyadari bahwa penderitaan yang kami alami, masa pahit yang kami alami, itu adalah bagian dari kehidupan ya Bapa. Namun Tuhan, kami mohon Bapa, kami manusia yang tidak mampu ini, yang rapuh dan fana ini, kami mohon kepadamu, kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi segala pergumulan, segala penderitaan, segala masa pahit yang kami alami Bapa. Baik yang saat ini kami alami ya Tuhan, maupun masa pahit yang belum kami selesaikan pada saat ini ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan untuk dalam menghadapinya ya Bapa. Dan berikanlah kami semangat Tuhan untuk dalam menghadapi segala penderitaan yang kami alami ya Bapa, segala persoalan, penderitaan yang kami sedang alami ya Tuhan. Dan Tuhan yang penuh kasih, kami juga adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Maka dari itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, berilah kami kesehatan Tuhan. Jagalah kesehatan kami ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan segala tugas yang Engkau percayakan kepada kami semua dengan baik dan benar ya Bapa. Dan jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh ya Bapa, baik yang mereka berada di rumah maupun di rumah sakit ya Bapa, mereka secara fisik sangat lemah Tuhan, kami memohon kepadamu, pulihkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah tabib dari segala tabib ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja melalui obat, minuman dan makanan yang mereka konsumsi setiap harinya ya Bapa. Baik mereka yang sedang sakit ringan maupun berat ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Seberat apapun penyakit itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pasti bisa memulihkan ya Tuhan. Mujizat terjadi karena Engkau ya Bapa. Pulihkan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh beraktivitas seperti biasa kembali ya Bapa. Dan di dalam kelemahan tubuh mereka, mampukan mereka ya Tuhan untuk selalu berseru memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Dan saat ini ya Bapa, kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami serahkan kehidupan keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Tilik ya Bapa, kehidupan keluarga jemaat-Mu masing-masing ya Tuhan. Kami pun tahu ya Bapa, di dalam kehidupan keluarga tidak terlepas dari yang namanya persoalan, pergumulan ya Bapa. Bahkan dalam kehidupan keluarga tak lepas yang namanya dari kebutuhan ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya berkat selalu mengalir daripada-Mu ya Bapa. Anugerah selalu mengalir daripada-Mu Tuhan. Engkau pasti mendengarkan, Engkau pasti mengabulkan, dan Engkau pasti mencukupkan dan memperlengkapi apa yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu ya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan jemaat-Mu Tuhan. Dan jikalau Engkau berkenan ya Bapa, Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang Tuhan. Hadirkanlah kasih-Mu, damai-Mu, kerukunan daripada-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan keluarga ya Bapa. Sehingga di dalam kehidupan keluarga kami boleh saling merangkul, saling menghargai, saling memahami ya Tuhan. Untuk menjadi keluarga yang mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan keluarga dan terpancarkan dalam kehidupan sekitar ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami berdoa
bagi cucu terkasih, anak terkasih, saudara-saudari terkasih dalam masa pendidikannya Tuhan. Baik mereka dalam persekolahan ya Bapa, maupun juga dalam perkuliahan ya Tuhan. Kami percayakan pendidikan mereka dalam pengasihan tangan-Mu ya Bapa. Sehingga apa yang mereka dapatkan, mereka peroleh ya Bapa, dapat mereka mengerti, dapat mereka pergunakan untuk membangun kehidupan yang lebih baik ya Bapa, baik bagi gereja maupun bagi bangsa dan negara ini. Semoga apa yang mereka cita-citakan, mereka harapkan ya Bapa, dapat mereka gapai ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau pasti memberikan yang terbaik kepada mereka. Dan juga bagi jemaat-Mu dalam pekerjaannya Tuhan, mampukan mereka untuk melakukan tugas pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab ya Bapa. Dan jikalau ada di dalam pekerjaannya pergumulan yang sedang terjadi, kami membutuhkan campur tangan daripada-Mu ya Tuhan. Mampukan Bapa untuk mengatasi segala pergumulan yang terjadi di dalam dunia pekerjaannya Bapa. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan segala pekerjaan dengan baik dan benar. Karena kami yakin dan percaya pekerjaan yang ada pada kami pada saat ini, kuasa, jabatan, itu semua daripada-Mu Tuhan. Biarkanlah kami lakukan semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang penuh kasih. Dan saat ini juga kami berdoa bagi mereka umat-Mu yang menantikan, mendambakan akan pasangan hidup Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pasangan yang sepadan ya Bapa, yang juga beriman kepadamu Allah yang penuh kasih. Terkhususnya kami ya Bapa, Engkau mengajarkan kami ya Tuhan untuk sabar dalam penantian ya Bapa. Karena Engkau pasti memberikan pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu dan tepat pada waktu-Mu Tuhan, bukan waktu kami. Tetapi ajari kami ya Tuhan untuk sabar dalam menantikan pasangan hidup ya Bapa. Terkhususnya kami ya Tuhan, sebelum kami akan dihadirkan oleh pasangan daripada-Mu, ajarilah kami pribadi ini ya Tuhan, untuk pantas dicintai dan mencintai ya Bapa. Sehingga kami pantas untuk dihadirkan oleh umat-Mu Tuhan, oleh anak-Mu ya Bapa. Sehingga nantinya kami boleh hidup bersama dengan pasangan ya Tuhan, untuk bersekutu bersama dan membentuk keluarga yang berlandaskan dari kasih-Mu ya Bapa. Ajari kami ya Bapa. Tuhan yang penuh pengasih, kami juga berdoa bagi gereja-Mu ini ya Tuhan, terkhususnya gereja GPIB Jemaat Shalom di Jakarta Barat ya Bapa. Kiranya biarlah gereja ini ya Bapa memancarkan kasih-Mu ya Tuhan bagi sekitar ya Tuhan. Mampukan ya Bapa untuk menghadirkan damai bagi sekitar ya Bapa, dan juga bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu, dengarkanlah doa kami. Sebagai bagian dari bangsa dan negara ini pun, kami teringat untuk menyerahkan bangsa dan negara ini kepada-Mu Tuhan. Khususnya menjelang pemilu esok hari, dengan segala dinamika yang terjadi. Kami percaya Engkau yang akan memimpin bangsa ini untuk dapat melalui dan melewati segala hal. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan, yang mempersiapkan diri hadir sebagai calon-calon legislatif. Engkau berkati hati mereka. Biarlah hati anak-anak-Mu yang benar-benar siap untuk bawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Engkau beri kesempatan bagi mereka untuk boleh menjadi wakil rakyat. Engkau berkati
para calon-calon pemimpin, baik yang legislatif, DPR, MPR, ataupun juga Tuhan, calon presiden dan wakil presiden. Engkau juga tilik hati semua anak-anak manusia yang sudah mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa ini. Setiap hati mereka yang hanya mau mencari menumpuk kekayaan, yang hanya mau cari jabatan, kekuasaan, biarlah mereka semua jangan dipercayakan untuk hadir sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa. Tapi hati yang mau melayani, mengupayakan kesejahteraan bangsa, memperbaiki kebersamaan hidup, menjaga kesatuan persatuan, itulah yang Kau hadirkan sebagai pemimpin di tengah bangsa dan negara ini. Berkati kami semua, anak-anak bangsa, untuk besok hadir di TPS-TPS yang sudah ditentukan. Berkati proses pemilu supaya berjalan lancar. Jangan biarkan upaya-upaya untuk menghancurkan bangsa ini terjadi. Engkau yang patahkan, Tuhan. Rahmat-Mu boleh memberkati proses pemilu. Kawasan-kawasan yang mengalami banjir sehingga tidak bisa pemilu besok, khususnya di kawasan Pati dan sekitarnya, Demak dan sekitarnya. Berkati mereka di tengah pengungsian, untuk mereka tetap percaya akan kehadiran-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh ikhlas terima hadapi semua ini. Biarlah juga dalam waktu yang ditentukan, mereka juga boleh ambil bagian dalam proses pemilu. Apapun hasilnya nanti, kami serahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, jagalah bangsa dan negara ini, karena bangsa dan negara ini pun milik kepunyaan-Mu. Inilah doa, permohonan yang kami serukan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah ajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian dari para presbiter akan dipersembahkan demi kemuliaan nama Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah pengampunan yang dianugerahkannya kepada kita. Firman Tuhan dalam surat Ibrani 10 ayat 10 berkata, "Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, saat ini kami telah menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur hati kami. Kiranya persembahan yang kami serahkan dapat dipakai untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain. Dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Kami persilahkan duduk.
Mohon perhatian untuk warta ibadah peringatan Rabu Abu 13 Februari 2024. Pertama, kegiatan acara Paskah. Berikut ini kita saksikan melalui video rangkaian Paskah 2024. Shalom. Dalam rangka perayaan Paskah tahun ini, maka kami Panitia Paskah akan mengadakan rangkaian acara sebagai berikut. Cerdas Cermat Alkitab. Tiap regu beranggotakan 3 orang. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 setelah ibadah pukul 9 pagi bertempat di GPIB Shalom DKI Jakarta. Materi Cerdas Cermat terdiri dari isi Alkitab, buku nyanyian Kidung Jemaat dan Gita Bakti, serta pengetahuan umum tentang organisasi gereja. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah sebesar Rp1 juta untuk juara pertama, Rp750.000 untuk juara kedua, dan Rp500.000 untuk juara ketiga. Peserta terbuka bagi seluruh warga jemaat GPIB Shalom DKI Jakarta. Lomba menghias telur dalam wadah. Lomba ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Contoh menghias telur dapat dilihat pada gambar ini. Ibadah penyegaran iman. Ibadah ini dilaksanakan pada hari Jumat 15 Maret 2024 mulai pukul 7 malam bertempat di GPIB Shalom DKI Jakarta dengan pelayan firman Pendeta Adris Samsudin STH. Mencari telur Paskah. Kegiatan mencari telur khusus bagi anak-anak Pelkat PA yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2024 setelah ibadah Paskah. Pendaftaran untuk kegiatan Cerdas Cermat, lomba menghias telur, dan mencari telur Paskah tersebut dibuka mulai hari Senin 12 Februari 2024 dan ditutup pada Sabtu 24 Februari 2024. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia seksi acara sebagai berikut. Demikian untuk diketahui segenap warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, paduan suara jemaat perayaan Paskah. Panitia Paskah GPIB Shalom menghimbau semua paduan suara Pelkat, GP, PKP, PKB, dan PKLU, serta pengurus dan pelayan Pelkat PA dan PT bergabung dalam satu paduan suara jemaat atau PSG untuk mengikuti latihan oleh Ibu Joyce Awardana Tumuyu dari Komisi TPG dan Ibu Joyce Sembiring. Kami mohon perhatian, dukungan, dan partisipasi semua jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Jemaat, mari berdiri. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengarkan. Ingatlah, Yesus Kristus rela sengsara demi menebus dan menyelamatkan kita dari kungkungan dosa. Maka persiapkanlah diri kita untuk memasuki masa Prapaskah.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Mari masuki Prapaskah dalam berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memimpin, menyertai, dan memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, setelah kita salam-salaman, kita akan menikmati makanan yang telah tersedia. Kami mohon kesediaan Ibu Marina untuk doa makan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pengasihan Tuhan mengumpulkan kami di sini, di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk memasuki Prapaskah dalam ibadah pada malam hari ini, Rabu Abu. Bapa, kami telah dikenyangkan oleh makanan rohani dan sekarang Tuhan kami menyambut makanan jasmani kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan agar semuanya itu Bapa berguna bagi kekuatan dan kesehatan tubuh kami. Berkati juga orang-orang rekan kami yang menyediakannya, dan juga kami teringat akan saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat mendapat berkat seperti yang kami dapatkan. Jadikanlah kami berkat bagi sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat makan. Kita keluar, Bapak Ibu, kita keluar dari pintu samping sambil kita salaman. Pintu di depan ditutup.